Bismillahirrahmanirrahim. At-tarhibu minar riba. Ancaman bagi orang yang melakukan riba. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Illa kama yaqulul ladzina yatakhabbathu syaitanu minal massi dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa fadruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqati wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di waktu yang singkat ini pembahasan kita masuk tentang riba. Riba adalah menurut bahasa pemahaman yang sederhana adalah az-ziyadah, kelebihan atau tambahan. Bila riba tanpa ada keridhaan, artinya kelebihan yang dilakukan dengan paksaan atau tanpa kerelaan. Kalau bahasa kita mau nggak mau kudu mau, itu namanya riba. Menurut istilah penjabaran tentang riba, apa itu riba? Riba adalah menambahkan satu ukuran, baik timbangan atau takaran atau nilai satu barang yang dilakukan antara dua belah pihak dengan ada unsur kesengajaan. Sekali lagi, riba itu pengertian dalam ilmu fikih adalah tambahan baik dalam ukuran, timbangan atau nilai satu barang yang dilakukan antara dua belah pihak, ada unsur terpaksa atau ada unsur kesengajaan. Ini namanya riba. Saya ambil contoh. Pada intinya riba itu cuma ada dua, dalam hal perdagangan atau dalam hal muamalah. Yang pertama ada namanya riba nasiyah. Ada riba nasiyah. Yang kedua ada namanya riba halal. Nah, dua riba ini akan berkembang menjadi riba-riba yang lain. Tapi pada umumnya, pada intinya, riba itu hanya terbagi menjadi dua, riba nasiyah dan riba halal. Apa itu riba nasiyah? Riba nasiyah adalah melebihkan nilai pinjaman dari seseorang kepada orang yang meminjam dengan nilai yang lebih dari yang dihutangkan. Contoh, saya pinjam uang pada Ustaz Safuddin Bagus senilai 10 juta. Lalu Ustaz Safuddin Bagus mengatakan, baik Ustaz, saya pinjamkan Ustaz 10 juta, tapi nanti dikembalikan senilai 11 juta. Maka 1 juta itu disebut riba. Tadi dikatakan pengertiannya apa? Ada unsur kesengajaan. Nah, Ustaz Safuddin Bagus minta 1 juta itu kan sengaja. Lalu di sini dikatakan lagi, ya, dengan kaidah walat tawarin, tidak ada keridhaan di antara keduanya, meskipun iya, tapi ada keterpaksaan. Meskipun iya, tapi di situ ada rasa enak nggak enak.
karena butuh, akhirnya dia saya ambil 10 juta, lalu saya kembalikan 11 juta. Itu namanya riba nasiyah. Lebih kejam lagi, minjem 10 juta, kembalikannya 11 juta, dapat tuh orang yang tadi minjem 10 juta cuma dapat 9 juta 500 rupiah, hilang lagi 500 rupiah. Banyak yang terjadi sekarang. Ini namanya bank keliling. Itu begitu. Ini perjanjian tanpa waktu. Lebih kejamnya lagi, minjam 10 juta, kembalikannya 11 juta, dapatnya 9 juta 500 ribu, dikasih waktu 1 bulan. Kalau lewat ke 1 bulan, maka perharinya ada denda bunga, namanya itu riba juga. Apakah 2%, apakah 1%, apakah 10%. Dan banyak terjadi utangnya 10 juta, tapi dia harus membayar bunganya kadang sampai 20 juta. Nah, ini riba nasiyah. Maka Rasulullah SAW sangat melarang yang namanya riba. Sampai dalam satu hadis Rasulullah mengatakan, siapa orang yang memakan dari harta riba yang dia tahu hukumnya, maka dia itu dosanya lebih berat daripada dia berzina dengan 30 wanita. Nanti sahabat cari dari hadisnya. Menurut saya ada itu hadis karena oleh Rasulullah SAW. Siapa orang yang makan riba, yang dia tahu itu hukumnya dan dia tahu itu hasil dari riba, maka dosanya lebih berat daripada dia berzina dengan 30 wanita. Bukan saya katakan begini, lebih baik berzina aja 15 wanita, lebih ringan daripada riba. Bukan. Ini dosanya, nilainya itu seperti orang berzina satu saja, luar biasa dosanya. Apalagi sampai 30 wanita yang dia berzina. Yang kedua namanya riba fadl. Riba fadl ini berkaitan dengan nilai tukar atau disebut dengan barter. Bisa dengan barang yang sejenis atau dengan barang yang tidak sejenis tapi nilainya sama. Contoh, saya nukar kitab saya berwarna orange dengan kitab sahabat yang berwarna biru. Kitab saya robek, kitab saya sudah lama, sudah jelek dan sebagainya. Saya pengen kitab yang warna biru. Lalu ada kesempatan sahabat punya kitab warna biru, lalu bilang, Ustaz, saya pengen banget kitab Ustaz yang warna orange, biar dapat berkahnya Ustaz. Lalu saya bilang, baik, tukar, ya, tukar. Tukarnya dua kitab ini, yang satu jelek yang satu baru, itu namanya riba fadl. Menukar satu jenis tapi beda nilainya. Ini termasuk riba. Lebih baik saya minta kitab Ustaz, lalu saya ganti nama ini, jangan tukar. Ini sahabat yang luar biasa, yang dirahmati oleh Allah, sangat luar biasa. Islam begitu apik mengajarkan umatnya. Sama seperti sahabat, saya selalu mengatakan kalau sahabat ini dititipkan uang selembar 100.000, lalu sahabat masukin dompet, lalu sahabat di tengah jalan haus, ini 100.000 buat sahabat belikan air minum, lalu pecah menjadi 90.000, 50.000-an satu, 20.000-an dua. Lalu uang itu sudah berkurang nilainya 10.000. Nah, ketika sahabat ketemu orang yang diamanahkan untuk dikasih ke dia, sahabat ambil dari dompet sahabat 2 lembar duit 50.000. Nilainya sama nggak? Sama. Tapi sahabat tidak amanah. Kenapa? Uangnya berubah, yang merah menjadi biru. Dalam Islam tidak boleh. Itu apiknya. Maka Rasulullah SAW ketika dititipkan suatu barang, Rasulullah benar-benar jaga. Ada debu dilapin, kotor dicuci,
Biar apa? Biar tidak hilang nilainya dari sahabat-sahabat yang menitip ke beliau. Bahkan barang-barang orang kafir Quraisy pun dirawat dengan baik. Makanya Rasulullah dikatakan al-amin, yang dapat dipercaya. Apapun amanahnya, Rasulullah pasti menjaga dengan baik. Contoh riba fadl lagi, ya. Ini terjadi ketika kita, maaf ya, kalau beras itu jangan bilang minjem, lilin jangan bilang minjem, motor jangan bilang minjem, korek gas jangan bilang minjem. Kenapa? Ada sesuatu yang nilainya habis. Lilin, pinjam lilin dia 1 batang, lalu mati lampu 1 jam, lilinnya habis. Gimana gantinya? Dengan ganti yang baru. Itu zalim, menghabiskan barang orang lalu diganti pun dengan yang baru. Itu salah dalam agama kita. Bukan salah bendanya, tapi salah ijab dan kabulnya. Maka kalau lilin, ya, kalau motor, korek gas, korek api, beras, bilang saja saya minta 1 lilin, nanti kalau saya punya saya ganti. Udah selesai. Ijab kabulnya itu. Minjam lipstick dong. Nah, coba minjam lipstick. Ya, lipstick dipakai sekali, nggak kelihatan kurangnya. Tapi kalau setiap kali minjem, kan habis lama-lama. Ya. Itu bukan minjem, minta lipstick dong. Ya. Jadi sesuatu barang yang bisa habis, bisa rusak, bisa berkurang, jangan bilang minjem, tapi bilang minta. Ya, termasuk pulpen, pensil dan sebagainya. Ini Islam begitu apik untuk menjaga agar umat Islam itu tidak merugikan orang lain. Nah, riba nasiah biasa terjadi itu di beras. Ya, minjem 1 liter, kembali 1,5 liter. Ya, minjam atau minjam bensin 1 liter, kembali 1,5 liter. Maka sangat dilarang, jangan bilang minjam, minta 1 liter, oke, 1 liter dikasih. Kita kembalinya 1,5 liter, setengahnya ziyadah, lebih. Itu bukan riba, karena kita minta. Kalau kita minjem, kembalikan lebih, itu yang lebihnya namanya riba fadl. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang datang penjelasan tentang riba terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, yang tentunya yang penjelasan riba ini, satu, kita harus hati-hati memahami riba, karena di sekitar kita, bahkan kita sendiri, ya, kemungkinan tidak terlepas dari perilaku, perbuatan atau transaksi riba. Tapi tadi 2 berkembang menjadi riba-riba yang lain. Adakah riba yang diperbolehkan? Adakah riba yang katakanlah itu sifatnya makruh dan sebagainya? Nanti ulama akan menjelaskan. Saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang mana riba yang dikatakan masih ditolerir atau riba yang benar-benar harus dijauhi. Ya. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa dipahami dari tentang makna riba menurut lugah, makna riba menurut istilah, dan pembagian riba secara garis besar ada 2, riba nasiah dan riba fadl. Wallahu a'lam bishawab.